my YouTube channel Risna Tiarika with me Hirisna. So everybody, di video kali ini kita kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir. Kali ini kita spesifik membahas tentang tahapan pengerjaan tugas akhir itu sendiri sampai akhirnya kita bisa mencapai tahapan wisuda, yaitu sesuatu hal yang sangat kita inginkan bagi seluruh everybody yang sedang menempuh pendidikan. Jadi everybody, pada pembahasan kali ini itu terlepas dari masalah perkuliahan. Jadi ketika kita sudah sampai di semester yang matang ya, misalnya semester 6, 7, dan 8, maka biasanya kita diharuskan untuk mengerjakan tugas akhir. Dan ini tuh tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan sebelum akhirnya kita sampai pada tahap wisuda. Namun tahapan apa saja itu everybody? Sekarang kita akan bahas. Yang pertama, untuk tahapan pengerjaan tugas akhir ini, misalnya ketika kita sudah berada di semester akhir, semester yang cukup matang ya, dan kita diharuskan untuk mengerjakan tugas akhir, maka hal utama yang harus kita kerjakan adalah mencari tema atau topik penelitian yang akan kita kerjakan. Dalam mencari tema atau topik penelitian ini biasanya kita mengajukan beberapa opsional. Biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan judul itu supaya kepada pihak-pihak yang menyeleksi judulnya kita itu punya pilihan ya, dan yang menyeleksi judulnya kita itu tentunya biasanya PA atau penasihat akademik ataupun ketua jurusan. Jadi kita mengajukan beberapa judul. Biasanya yang diajukan itu 1 sampai dengan 3 judul untuk setiap mahasiswa biasanya. Jadi nanti ketua jurusan maupun penasihat akademik akan memilih mana jurusan yang menarik, mana judul yang menarik, maksud saya seperti itu. Kemudian pribadi selanjutnya kita melakukan pengajuan judul atau topik penelitian kepada pihak yang akan menyeleksi judul kita ya, tentunya kepada penasihat akademik, biasanya juga kepada ketua jurusan dan calon pembimbingnya kita. Kemudian setelah misalnya judulnya kita sudah keterima oleh beberapa pihak itu dan ketua jurusan juga sudah memberikan kita, menunjuk siapa yang akan membimbing kita, dan yang akan membimbing kita juga kita sudah mendapat persetujuan dari mereka, maka langkah selanjutnya adalah pribadi mengerjakan proposal atau menyusun proposal mengenai rencana penelitian kita tentunya ya. Kemudian everybody, setelah kita melakukan penyusunan proposal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan konsultasi kepada pembimbing kita. Umumnya pembimbing itu ada 2, namun ada juga yang sampai 3 pembimbing. Biasanya untuk tingkatan strata 1 atau S1 biasanya itu pembimbingnya 1 sampai 2. Kalau yang pasca sarjana biasanya 1 sampai 3 pribadi. Kemudian kita akan mengonsulkan apa yang sudah kita kerjakan yang berkaitan dengan proposal tadi. Yang pertama itu kita konsul kepada pembimbing 2 terlebih dahulu. Kemudian kita konsul ke pembimbing 1 jika 2 pembimbingnya. Namun jika pembimbing yang kita miliki adalah 3, maka yang pertama kita konsulkan adalah ke pembimbing 3, kemudian ke pembimbing 2, lanjut ke pembimbing 1. Dan ini kalau misalnya kita menjalani konsul pada umumnya itu ketika sudah ditandatangani oleh pembimbing 3, maka kita bisa beralih ke pembimbing 2, dan juga ketika sudah ditandatangani oleh pembimbing 2 maka bisa kita beralih ke pembimbing 1. Seperti itu tahapannya pada umumnya everybody. Untuk tahapan lainnya tergantung pada kampus masing-masing. Kemudian setelah kita sudah mendapat persetujuan pada seluruh pembimbing bahwasanya proposal yang kita buat ini sudah baik, maka langkah selanjutnya pribadi yaitu melakukan penyusunan mengurus berkas atau syarat untuk kita melakukan seminar proposal. Dan ketika berkas sudah terpenuhi keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan seminar proposal.
Pada umumnya biasanya pada saat seminar proposal ini ada pembimbing dan penguji pada umumnya, tapi mengenai hal ini tergantung lagi pada kampus masing-masing. Selanjutnya, setelah kita melakukan seminar proposal, jika misalnya ada revisian, maka kita melakukan revisi terkait dengan rencana penelitian kita. Pada umumnya, revisi ini lebih banyak ke metode tentang bagaimana kita melakukan penelitian yang akan kita lakukan ke depannya. Dan ketika kita sudah selesai melakukan revisi ini, maka kita kembali konsul kepada pembimbing kita. Tahapannya seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah kita melakukan konsultasi terkait dengan revisi yang kita lakukan, maka kita melakukan pengurusan surat izin penelitian. Biasanya kita mengurus surat izin penelitian itu dari jurusan ke fakultas, kemudian ada tembusan-tembusan lainnya, tergantung dari tempat di mana kita akan melakukan penelitian. Setelah kita sudah mengurus berkas-berkas terkait dengan izin penelitian, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penelitian. Dan berkaitan dengan rentang waktu atau seberapa lama kita peneliti tergantung dengan penelitian kita ini. Kemudian selanjutnya kita setelah melakukan penelitian, data sudah terkumpul, maka kita melakukan penyusunan data yang sudah kita teliti. Jadi dari penelitian itu, kita itu tujuannya mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penelitiannya kita tentunya. Setelah kita sudah melakukan pengumpulan data tadi, maka kita menyusunnya. Selanjutnya kita melakukan konsultasi data yang sudah kita miliki kepada pembimbing yang kita miliki, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, ketika data sudah disetujui oleh pembimbing, maka kita melakukan penulisan skripsi secara utuh. Jadi kalau biasanya pada proposal itu hanya terdiri atas 3 bab, tetapi kalau kita melakukan penyusunan skripsi secara utuh, itu ada tambahan seperti pembahasan dan kesimpulan. Jadi kalau pada proposal itu hanya bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode. Untuk skripsi ini kita menulis pendahuluan, tujuan pustaka, metode, pembahasan, dan juga kesimpulan. Jadi secara komplit kita menulisnya. Setelah kita sudah menulis skripsi secara utuh ini, kita sudah membuat semuanya sebaik mungkin yang kita bisa. Kemudian kita kembali melakukan konsultasi ke pembimbing kita dengan tahapan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pembimbing kalau misalnya 3 orang pembimbing yang dimiliki, maka ke pembimbing 3 terlebih dahulu, kemudian ke pembimbing 2, dan ke pembimbing 1. Setelah kita sudah melakukan konsultasi tentang skripsi yang kita sudah tulis secara utuh tadi, maka selanjutnya kita melakukan pengurusan berkas kembali yang berkaitan dengan perencanaan sidang nantinya. Karena kan kalau kita ingin melakukan sidang, ada penguji dan sebagainya, itu kita butuh tanda tangan dan berkas-berkas yang harus terpenuhi yang menjadi persyaratan di mana kita bisa diizinkan untuk melakukan sidang hasil. Jadi sebelum kita mencapai proses tahap sidang skripsi, kita harus, pada umumnya biasanya ya, kita harus melakukan sidang hasil dulu. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan sidang hasil, jika ada yang harus diperbaiki, misalnya ada yang harus direvisi, maka direvisi. Tapi jika tidak ada yang harus direvisi, maka kita bisa langsung mengurus berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang skripsi. Jadi setelah berkas-berkasnya sudah selesai, kita urus, kemudian kita melakukan sidang skripsi. Namun misalnya di sidang hasil yang kita miliki ternyata ada beberapa koreksi, misalnya sedikit perbaikan, maka kita perlu melakukan revisi lagi untuk kemudian kita konsultasikan kembali ke pembimbing kita. Seperti itu. Selanjutnya tadi sudah sampai di sidang skripsi ya. Setelah kita konsultasikan ke pembimbing kita, baru kita kembali melakukan pengurusan berkas untuk
melakukan sidang skripsi. Setelah kita sidang skripsi dan dinyatakan lulus misalnya, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyebaran. Dan ini opsional tergantung pada kampusnya. Biasanya kampusnya itu udah selesai wisuda baru melakukan penyebaran. Ada juga biasanya sebelum yudisium harus menyebar dulu. Biasanya menyebarnya ke beberapa tempat, ada yang ke rektorat dan juga di perpus biasanya. Tergantung pada kampus masing-masing. Selanjutnya kita melakukan yudisium. Setelah kita yudisium, maka selanjutnya kita akan sampai pada tahap wisuda. Biasanya pribadi pada saat wisuda itu kita langsung diberikan ijazah. Namun beberapa kampus biasanya butuh waktu beberapa minggu baru kita bisa mengambil ijazah yang kita miliki. Jadi misalnya pribadi setelah wisuda, kemudian ijazahnya belum diterima, berarti setelah wisuda pribadi sekalian perlu melakukan atau mengurus untuk mengambil ijazah pribadi sekalian. Namun jika langsung diserahkan pada saat wisuda, maka langkah selanjutnya yang perlu pribadi lakukan adalah melakukan legalisir ijazah yang Anda miliki. Jadi setelah Anda melakukan legalisir, maka seluruh kegiatan kampus itu sudah berakhir pribadi. So, legalisir ini ya pribadi fungsinya itu jika Anda ingin mendaftar di beberapa perusahaan atau untuk bekerja ya, maka legalisir ini diperlukan. Jadi sebelum Anda benar-benar meninggalkan kampus, usahakan ijazah Anda dilegalisir terlebih dahulu supaya Anda tidak bolak-balik seperti itu. Dan ketika semua ini sudah berakhir, maka semua kegiatan kampus itu berakhir ya pribadi. Namun ingat, Anda masih tetap bagian dari alumni kampus itu sendiri, jadi Anda masih tetap memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik kampus itu sendiri. Pribadi saya rasa cukup ya pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Dan jika pribadi sekalian masih memiliki banyak pertanyaan tentang hal-hal terkait, maka silakan saja tanyakan di kolom komentar ataupun bisa juga DM saya di Instagram. Dan Instagram saya sama namanya dengan akun saya ini. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, silakan saja DM, mau DM ya. Biasanya saya lebih cepat menjawab di DM daripada di komentar YouTube. Namun biasanya jika saya memiliki waktu, maka saya pasti akan menjawabnya seperti itu. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.